wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Saya Manda Indriani. saya Berliana Kafurinsani. Saya Salsabila Nursipa. Saya Siva Salsabila. Nora Ika Noviana. Di sini kami akan mempresentasikan salah satu subbab dari mata pelajaran fikih, yakni unsur-unsur sumber hukum Islam. Dan berikut ini penjelasannya. Yang pertama ada Al-Hakim. Al-Hakim adalah zat yang mengeluarkan hukum, yakni dialah sebagai sumber hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah zat yang menyuruh, melarang, mewajibkan, mengharamkan, juga memberikan pahala dan juga siksaan terhadap sesuatu, sehingga Allah juga disebut sebagai syari. Yang kedua ada Al-Hukmu. Al-Hukmu adalah hukum syara atau hukum syar'i, yakni seruan atau ketetapan syari atau musyari, yakni pembuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Hukum di sini berhubungan dengan perbuatan mukallaf. Ada dua macam hukum syara. Yang pertama, hukum taklifi, dan yang kedua, hukum wadi. Yang pertama, untuk hukum taklifi, yakni hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan, dapat pula memberi kebebasan kepada mukallaf untuk memilih di antara keduanya. Ada 5 macam hukum taklifi. Yang pertama, al-ijab atau wajib, yakni hukum yang menuntut mukallaf untuk mengerjakannya dengan tuntutan yang pasti. Contohnya, seperti puasa di bulan Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, membayar zakat, dan sebagainya. Lalu yang kedua, ada al-mandub atau sunnah, yakni sebuah hukum yang menuntut mukallaf untuk melakukannya atau mengerjakannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya, seperti berpuasa di hari Senin Kamis, lalu bersedekah, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada at-tahrim atau haram, yakni sebuah hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang pasti. Contohnya, berzina, kemudian meminum alkohol, memakan riba, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada al-karohah atau makruh, yakni sebuah hukum yang menuntut mukallaf untuk meninggalkannya dengan tuntutan yang tidak pasti. Contohnya, seperti berkumur-kumur di siang hari ketika puasa di bulan Ramadan, kemudian memakan sesuatu yang dapat menimbulkan aroma yang tidak sedap. Yang kelima ada al-ibahah atau mubah, yakni sebuah hukum yang memberikan kebebasan kepada mukallaf untuk mengerjakannya ataupun tidak mengerjakannya. Orang awam biasa menyebut hukum ini dengan sebutan apabila kamu melakukannya, maka kamu tidak akan mendapatkan dosa ataupun pahala, dan apabila kamu meninggalkannya, maka kamu juga tidak akan mendapatkan dosa ataupun pahala. Contohnya, seperti berpakaian safari, kemudian bepergian dengan sepeda motor, lalu tidur di atas kasur. Yang kedua ada hukum wadi. Hukum wadi adalah hukum syara yang menghendaki adanya sebab, syarat, atau penghalang bagi sesuatu yang lainnya. Macam-macam hukum wadi ada 7. Yang pertama, sababiyah atau sebab. Sebab ialah sesuatu yang tampak yang dijadikan oleh syara sebagai adanya suatu hukum. Contohnya dalam akad nikah merupakan sebab menjadi kewajiban bagi suami dan istri. Sebab ada 2, yaitu sebab yang bukan merupakan hasil perbuatan manusia. Yang kedua, sebab merupakan hasil perbuatan manusia. Sebab menimbulkan akibat sekalipun tidak dikehendaki oleh pelakunya. Akibat ini bisa berupa hak maupun hukuman. Apabila perbuatan yang menjadi sebab itu merupakan larangan atau tidak ada diperintahkan oleh agama, maka baginya adalah suatu hukuman. Begitupun sebaliknya, apabila sebab itu adalah perintah oleh agama, maka hak bagi pelakunya. Yang kedua ada syartiyah atau syarat. Syarat ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan tidaknya suatu hukum tergantung pada ada dan tidaknya syarat tersebut. Misalnya ada 2 orang saksi dalam syarat suatu pernikahan. Namun demikian, adanya syarat belum tentu adanya hukum. Karena syarat berbeda dengan sebab. Adanya sebab maka berakibat adanya hukum. Sementara adanya syarat belum tentu adanya hukum. Yang ketiga ada maniyah, mani atau penghalang. Penghalang ialah sesuatu yang adanya dapat menyebabkan tidak adanya hukum atau membatalkan sebab. Terkadang sebab syarat telah ada, jelas, dan memenuhi syarat-syaratnya. Namun adanya mani yang menjadi penghalang bagi hukuman tersebut. Misalnya seperti perbedaan agama yang menghalangi adanya suatu warisan. Mani ada 2 macam atau 2 penghalang. Yang pertama,
Mani yang mempengaruhi atau yang menghalangi sebab. Contohnya, pembunuhan menghalangi hak waris karena penyebab hak waris adanya hubungan kerabat atau pernikahan dengan si mati atau seseorang yang dibunuh tadi. Yang kedua ada mani yang menghalangi hukum. Mani yang menghalangi hukum ini ada 3. Yang pertama, mani yang membebaskan hukum taklifi, misalnya karena gila, sebab orang yang gila bukanlah orang yang mukallaf. Yang kedua, mani yang membebaskan hukum taklifi. Ini contohnya seperti wanita haid dan wanita nifas. Ini tidak diperbolehkan salat. Yang ketiga, ada mani yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi. Mani yang tidak membebaskan sama sekali hukum taklifi, tetapi hanya mendapatkan keringanan dari tuntunan yang pasti kepada mubah. Misalnya, sakit menjadi halangan sebagai kewajiban seseorang sholat Jumat. Yang keempat, ada nazima. Azima ialah peraturan agama pokok yang berlaku umum sejak semula. Maksudnya berlaku umum sejak semula ini berlaku bagi semua mukallaf dan dalam keadaan dan waktu pada umumnya. Misalnya sholat zuhur 4 rakaat dikerjakan pada waktu zuhur. Yang kelima ada rukhsah. Rukhsah ialah keringanan yang diberikan oleh Allah berhubung adanya hal-hal yang memberatkan, yang dianggap sebagai pengecualian dari ketetapan pokok karena keadaan tertentu. Misalnya ketika kesulitan air diperbolehkan bersuci dengan cara bertayamum. Yang keenam ada sahih atau sah. Sah ialah sesuatu baik ibadah maupun muamalah yang telah memenuhi semua rukun dan syarat. Contohnya jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya maka sah menurut syarat. Puasa yang memenuhi syarat dan rukunnya maka sah puasanya. Yang ketujuh ada fasid atau batal. Batal atau tidak sah ialah sesuatu perbuatan yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan. Contohnya sholat yang tidak memenuhi syarat dan 3 unsur hukum Islam rukunnya maka hukumnya batal. C. Mahkum fih. Mahkum fih ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syari. Setiap hukum syar'i pasti berhubungan dengan salah satu perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan untuk mengerjakan wajib dan sunnah, untuk tidak mengerjakan haram dan makruh, maupun memilih mengerjakan atau tidak mengerjakan, hukumnya mubah. Yang keempat, mahkum alaih. Mahkum alaih ialah seorang mukallaf yang perbuatannya berhubungan dengan hukum syara. Menurut hukum syara, seorang mukallaf sah diberikan beban karena 2 hal, yaitu yang pertama, mukallaf tersebut harus dapat memahami dalil taklif pembebanan, yaitu ia harus mampu memahami nas-nas hukum yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, baik secara langsung maupun melalui perantara. Sebab orang yang tidak mampu memahami dalil-dalil taklif tidak akan dapat mengikuti apa yang dibebankan kepadanya dan tidak akan memahami maksudnya. Yang kedua, mukallaf tersebut harus orang ahli dalam sesuatu yang dibebankan kepadanya. Pengertian ahli secara etimologis ialah mempunyai kelayakan untuk menerima beban. Menurut ulama usul fikih, ahli, orang yang mempunyai kelayakan itu dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, ahli wajib. Ahliyatul wujub ialah kelayakan seseorang disebabkan karena ia layak mendapatkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Dasar kelayakan itu ialah adanya karakteristik tertentu yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia dan menjadi spesifikasi kelebihannya dari binatang. Yang kedua, ahli melaksanakan. Ahliyatul ada ialah kelayakan diberi beban sehingga seorang dianggap pantas menurut syara bertanggung jawab atas ucapan maupun perbuatannya. Apabila ia melaksanakan sholat, puasa dan kewajiban lainnya, maka sah menurut syara dan menggugurkan kewajibannya. Begitu pula apabila ia melakukan tindakan pidana kepada orang lain, baik menyangkut jiwa, harta dan kehormatan, maka ia dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya. Jadi, yang dimaksud dengan ahliyatul ada ialah kemampuan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan kemampuan membedakan sesuatu dengan akalnya. Yang kelima ada awaridul ahliyah. Awaridul ahliyah artinya penghalang-penghalang keahlian, yaitu penghalang keahlian seseorang untuk melaksanakan ketentuan syarak, sehingga tidak berlaku ketentuan hukum padanya atau ia mendapat keringanan. Penghalang-penghalang tersebut adalah 1.
penghalang yang dapat menghalangi sama sekali ahliyatul ada, misalnya gila, tidur atau pingsan, atau hilang akal. Orang-orang seperti ini dianggap tidak mempunyai keahlian melaksanakan ketentuan syara, dan sama sekali tidak sah perjanjian-perjanjiannya, pengelolaan-pengelolaannya. Orang seperti ini juga tidak ada tuntutan apa-apa dari apa yang dikerjakan atau ditinggalkannya. Misalnya, mencuri tidak bisa dipotong tangannya, tidak melaksanakan sholat, maka tidak ada dosa baginya. 2. Penghalang yang sebagian saja menghalangi ahliyatul ada, seperti kurang akal. Orang yang kurang akalnya ini, sebagian perjanjian dan pengelolaannya dapat dianggap sah, namun, sebagian yang lainnya tidak sah. Misalnya, orang yang kurang akalnya apabila ia bertransaksi, jual beli membeli jajanan di warung tetangga yang sudah biasa ia lakukan, maka sah. Tetapi, kalau ia bertransaksi, membeli atau menjual barang-barang cukup berharga seperti alat elektronik, emas, dan lainnya, maka tidak sah. 3. Penghalang yang datang kepada manusia tetapi tidak mempengaruhi keahlian, tidak menghilangkan, dan tidak menguranginya. Akan tetapi, mengubah sebagian hukum-hukumnya karena adanya anggapan atau ketentuan yang menghendaki perubahan ini. Misalnya, ketidaktahuan dan lupa. Orang yang tidak tahu arah kiblat ketika akan sholat, sementara tidak ada orang lain untuk bertanya atau tidak ada sesuatu yang bisa mengindikasikan arah kiblat, lalu ia melaksanakan sholat dengan arah yang tidak semestinya, maka sholatnya sah. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan. Kami akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.